Halo, selamat bertemu dalam bab 4 dalam materi Sistem Informasi Manajemen. Kali ini kita akan membahas topik Network, the Internet of Things, and Edge Computing. Tujuan dari topik ini secara umum adalah untuk memahami teknis jaringan internet yang menjadi dasar dari pengembangan teknologi saat ini dan memahami bagaimana pemanfaatan jaringan teknologi dalam bisnis modern saat ini. Semua materi pada pembahasan kali ini diambil dari buku Information Technology for Management dari Turban tahun 2021, edisi 12. Pada bab ini terdapat 4 poin topik yang akan dibahas, yaitu Network Fundamentals, kemudian Wireless Network and Standards, kemudian ada Mobile Computing and Internet of Things, selanjutnya ada Network Quality of Service. Pertama, kita perlu memahami tentang jaringan dan prinsip dari jaringan. Jaringan komputer sendiri memiliki pengertian, yaitu sebuah rangkaian komputer yang saling terhubung satu dengan yang lainnya. Tujuannya adalah untuk sharing sumber daya. Dengan sharing sumber daya ini, maka jaringan akan dapat mengelola informasi jauh lebih baik lagi. Pada bagian pertama ini, kita perlu melihat apa saja manfaat jaringan untuk mendukung fungsi bisnis dalam organisasi. Yang pertama adalah membantu komunikasi. Jaringan dapat membantu komunikasi menjadi lebih efisien dan efektif. Selanjutnya, membantu pencarian. Dengan kita membangun jaringan komputer, maka kita dapat mengelola sumber daya informasi dalam suatu organisasi. Hal ini akan membantu setiap entitas dalam organisasi untuk mencari informasi yang sesuai yang dibutuhkan. Termasuk juga bagi para manajer untuk dapat mencari informasi untuk dapat membuat keputusan jauh lebih efisien dan efektif. Selanjutnya, membantu mobility atau pergerakan. Dalam hal ini, jaringan dapat membantu mobility atau pergerakan data atau informasi. Dan hasilnya adalah suatu informasi yang terdeliver, terkirim, terproses secara efisien dan lebih efektif. Selanjutnya, jaringan akan mendukung dan memperkuat relasi. Dalam jaringan, satu pihak dapat berinteraksi dengan pihak yang lain. Dengan adanya jaringan, maka interaksi satu pihak dengan pihak yang lain akan menjadi lebih intens dan dapat lebih kuat lagi. Selanjutnya, yang terakhir adalah membentuk kolaborasi. Jaringan akan memfasilitasi orang atau entitas dalam satu organisasi untuk dapat saling berkolaborasi. Kolaborasi dapat dimaknai secara singkat sebagai suatu kerjasama untuk menghasilkan suatu output atau nilai atau hasil yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Selanjutnya, kita perlu memahami tipe-tipe jaringan. Walaupun mungkin kita tidak akan membahas secara detail, tetapi setidaknya kita perlu memahami apa saja jaringan yang ada pada teknologi saat ini. Ada banyak jenis jaringan, namun yang paling umum digunakan adalah jaringan area lokal atau LAN atau Local Area Network dan jaringan area luas atau WAN, Wide Area Network. LAN memiliki satu pemilik dan dapat dikonfigurasi dalam tiga cara, yaitu bus, bintang, atau daring. Ketiga hal tersebut merupakan konfigurasi dari jaringan atau bentuk jaringan itu sendiri. Sedangkan WAN adalah jaringan yang lebih kompleks, yang mencakup jarak yang lebih jauh, dan dapat mengirim data dalam jumlah yang lebih besar. WAN dimiliki dan dikelola oleh lebih dari satu organisasi, dan sering memerlukan bantuan penyedia jasa internet atau ISP. WAN bisa bermanfaat bagi banyak orang karena sifatnya lebih luas. WAN bisa bersifat pribadi atau bersifat publik. Modifikasi WAN adalah SD-WAN, yang dikelola oleh satu aplikasi pusat. LAN dan WAN dapat diklasifikasikan sebagai internet atau extranet. Kita dapat menggunakan VPN atau Virtual Private Network untuk mengatasi masalah keamanan jaringan antar WAN yang mengekskripsi paket data sebelum dikirim melalui jaringan. Semua jaringan dibatasi oleh media transmisi yang mereka gunakan, dan apakah mereka menggunakan sirkuit atau paket switching. Komponen jaringan fisik lainnya termasuk klien, server, router, nirkabel, hub, switch, dan kartu antar muka jaringan dapat digunakan dalam skala atau dalam infrastruktur jaringan ini. Kita telah melihat berbagai jenis dari jaringan. Kita juga perlu mengetahui bahwa generasi jaringan baru dirilis kira-kira setiap 10 tahun. 4G adalah generasi jaringan yang paling umum digunakan, meskipun 5G baru lebih baik atau lebih cepat dalam hal ini.
4G LTE berjalan dalam protokol internet IP dan beroperasi hingga 1 GB per second. Sedangkan 5G menawarkan kecepatan hingga 10 GB per second. Masih dalam tahap awal adopsi karena beroperasi dengan berbagai jenis antena. Beroperasi pada frekuensi radio berbeda, menghubungkan lebih banyak perangkat, meminimalkan pembatasan lalu lintas, dan secara dramatis meningkatkan kecepatan transfer data melalui jaringan. Semuanya itu merupakan kelebihan dari 5G. Oleh karena itu, perangkat baru harus dikembangkan untuk mendukung 5G karena 5G mendukung atau menuntut infrastruktur atau alat yang berbeda, yang lebih baru, yang lebih sesuai. Ponsel cerdas yang berjalan pada 4G tidak dapat mengakomodasi persyaratan 5G. Perangkat 4G lebih banyak tersedia dibandingkan perangkat 5G, dan 5G hanya tersedia di wilayah-wilayah tertentu yang sifatnya terbatas. Semua generasi jaringan dipandu oleh serangkaian yang kita sebut dengan standar IEEE untuk memastikan kompatibilitas dan interpolabilitas produk jaringan yang diproduksi oleh vendor yang berbeda. Dengan kata lain, walaupun ada banyak penyedia jasa jaringan, maka standarnya harus sama supaya bisa digunakan. Standar terbaru IEEE adalah 802,11ax yang dikenal sebagai Nirkabel Efisiensi Tinggi dan disebut dengan Wi-Fi 6 atau Wi-Fi 6. Standar ini menawarkan efisiensi daya yang lebih baik dan meningkatkan masa pemakaian baterai perangkat. Standar IEEE 802 mendukung jaringan 4G, tetapi standar baru diperlukan untuk dapat mendukung teknologi 5G. Standar-standar tersebut masih dalam tahap pengembangan. Kita juga perlu mengenal teknologi Bluetooth. Teknologi Bluetooth dapat dipahami sebagai bentuk transisi atau untuk mentransfer data, memindahkan data dari satu elektronik ke elektronik alat yang lain atau electronic device yang lain. Secara mudah, kedua alat dapat saling berinteraksi dengan adanya Bluetooth transmisi ini. Oleh karena itu, saat ini hampir semua perangkat wireless itu akan mendukung teknologi wireless itu sendiri, baik 4G atau 5G, dan juga pasti akan mendukung teknologi Bluetooth dalam rangka untuk alat-alat tersebut dapat saling terhubung antara satu dengan yang lainnya. Jaringan nirkabel dapat terhubung melalui Wi-Fi, WiMAX, WiWAN, dan WiLAN. Wi-Fi adalah cara paling umum untuk menghubungkan jaringan nirkabel. Setiap jaringan harus terhubung melalui salah satu dari banyak media transmisi nirkabel, mulai dari gelombang radio hingga satelit. Infrastruktur jaringan nirkabel mencangkup teknologi, perangkat lunak, dukungan, standar, langkah-langkah keamanan, dan perangkat nirkabel itu sendiri, dan juga beberapa perangkat Wi-Fi. WiMAX merupakan pengembangan dari Wi-Fi untuk mengatasi kelemahan atau kekurangan dari Wi-Fi. Sedangkan LTE merupakan koneksi wireless yang saat ini paling banyak digunakan atau paling luas digunakan pada jaringan seluler. Dalam hubungan antar perangkat nirkabel, maka kita juga perlu memahami bagaimana API bekerja. Dalam pemanfaatan Wi-Fi, kita membutuhkan protokol internet atau IP, Internet Protocol, yang digunakan untuk memungkinkan jaringan saling berkomunikasi. Protokol TCP/IP membawa data melintasi jaringan antarmuka program aplikasi atau yang kita sebut dengan API. API adalah kode yang dikompilasi untuk sistem operasi tertentu, yang memungkinkan suatu OS atau sistem operasi tertentu dapat berkomunikasi dengan perangkat keras dengan cara uniknya sendiri. Berikut adalah gambaran bagaimana pemanfaatan API untuk mendukung fungsi bisnis. Kita melihat bahwa pemanfaatan API dapat mempercepat akses dan dapat menjadi bentuk bisnis tersendiri. Contohnya, untuk memanfaatkan data dari YouTube atau Twitter, kita memerlukan API atau kode API yang disediakan oleh YouTube atau Twitter. Dalam hal ini, kita perlu membayar untuk dapat akses. Walaupun demikian, ada beberapa API yang dapat diakses secara gratis. Saat kita mendapatkan API tersebut, maka kita bisa mengakses apa yang ada di dalam YouTube atau Twitter untuk kita olah lebih lanjut sehingga sesuai dengan apa yang kita perlukan. Contoh lain lagi bahwa untuk saat ini ada yang namanya ChatGPT. Nah, beberapa website itu mengadopsi ChatGPT. Bagaimana suatu website itu dapat menggunakan ChatGPT? Maka website tersebut perlu mendapatkan kode API untuk bisa mengakses ChatGPT. Dengan demikian,
Sekalipun kita tidak mengakses ChatGPT, jika kita memanfaatkan web, salah satu web yang menyediakan fasilitas AI tertentu, maka secara tidak langsung kita juga bisa menggunakan ChatGPT. Karena web tersebut terhubung dengan ChatGPT melalui yang namanya API. Berikut ini adalah evolusi atau perkembangan dari teknologi mobile. Evolusi teknologi dan standar jaringan telah menyebabkan penurunan kebutuhan akan komputer dengan lokasi yang sifatnya lebih tetap atau desktop biasanya kita sebut demikian, dan meningkatkan penggunaan perangkat komputasi bergerak. Contoh jaringan berkapasitas tinggi adalah seluler nirkabel, satelit, kemudian ada Internet of Things atau IoT, dan file IP. Populasi mobile global baru-baru ini melebihi 56% dari seluruh populasi dunia. Ini berarti lebih dari 4 miliar pengguna unik pada setiap perangkat seluler. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan yang lebih besar dalam pemanfaatan perangkat seluler, atau yaitu perangkat komputasi yang bergerak. Gambar di bawah ini secara langsung menunjukkan faktor-faktor yang mendorong orang untuk lebih mengadopsi teknologi mobile. Yang pertama adalah lebih terkoneksi. Selanjutnya, penggunaan smartphone yang lebih luas dengan teknologi yang sekarang lebih pintar. Selanjutnya, kapasitas jaringan yang bisa lebih tinggi lagi, yang bisa diadopsi oleh suatu perangkat seluler. Selanjutnya, kecepatan broadband-nya bisa menjadi lebih meningkat. Selanjutnya adalah teknologi seluler atau mobile itu saat ini telah mengadopsi teknologi mobile video dengan adanya kamera. Nah, semua kondisi ini itu menyebabkan orang banyak lebih menggunakan teknologi mobile saat ini. Perusahaan mendapatkan 3 manfaat utama dari melengkapi personilnya dengan perangkat komputasi seluler, yaitu konektivitas, keterlibatan sosial, dan personalisasi. Ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dalam teknologi mobile, contohnya adalah QR, RFID, dan NFC. Ketiganya adalah teknologi yang telah mendorong komputasi seluler karena manfaat yang diberikan kepada organisasi dalam penggunaannya. Pembicaraan terkait dengan jaringan akan membawa kita pada pemahaman yaitu tentang Internet of Things. Nah, Internet of Things atau biasa kita sebut dengan IoT mungkin merupakan aplikasi komputasi seluler yang berkembang paling pesat saat ini. Banyak penerapannya menyangkut rumah pintar, perangkat yang dapat dikenakan, kesehatan yang saling terhubung, kemudian ada retail cerdas, selanjutnya ada perjalanan cerdas, contohnya adalah kita menggunakan Google Maps semacam itu, selanjutnya mobil yang terhubung, ada otomatisasi mobil atau kendaraan semacam itu, selanjutnya menimbulkan yang kita sebut dengan pertanian cerdas, rantai pasokan cerdas, internet industri, jaringan pintar, dan kota pintar. Semua istilah-istilah tersebut mengacu kepada sebagaimana pemanfaatan IoT. Melalui penggunaannya, perusahaan dapat memperoleh wawasan tentang produk dan layanan baru yang potensial, memantau kinerja, kualitas, dan keandalan produk dan layanan, mendukung penjualan, lebih memahami penggunaan produk, menghilangkan kebutuhan akan pemecahan masalah produk, memberikan layanan pasca penjualan, dan menghasilkan pendapatan. Selain itu, pemanfaatan IoT yang paling efisien memberikan layanan pasca penjualan itu sendiri. Kehati-hatian perlu dilakukan ketika menangani data yang sangat sensitif, karena IoT memiliki beberapa masalah terkait dengan keamanan dan privasi. Tentu saja, hal ini menjadi hal yang harus diperhatikan dalam setiap pemanfaatan IoT. Selain itu, yang harus diperhatikan adalah IoT juga bisa mahal dan analis data, pengumpulan data, dan efisiensinya bisa menjadi dilebih-lebihkan. Komputasi tapi adalah teknologi jaringan yang terbaru. Hal ini membawa pemrosesan data lebih dekat ke tempat data yang dibutuhkan untuk menawarkan manfaat biaya dan efisiensi. Pada dasarnya, IoT memberikan manfaat yang besar. Maka muncullah istilah smart city, smart yang lainnya. Namun demikian, karena konektivitas data yang sangat cepat, maka IoT memiliki masalah terkait dengan data yang lebih privat. Selain itu, adopsi IoT juga mahal. Namun demikian, IoT memberikan efisiensi yang tinggi saat kita bisa memanfaatkannya dengan tepat. Sampai sejauh ini, maka kita perlu memahami sekali lagi bahwa
Jaringan memberikan manfaat bagi organisasi dalam bentuk komunikasi, pencarian, kolaborasi, dan relasi. Kolaborasi akan membantu pemecahan masalah yang lebih efisien dan efektif. Sharing informasi dapat dilakukan untuk meningkatkan komunikasi dengan pelanggan atau dengan supplier. Selanjutnya, kita dapat melakukan yang namanya brainstorming dan mind mapping. Nah, hal ini dilakukan untuk meningkatkan komunikasi, sharing informasi yang pada akhirnya akan meningkatkan value dari organisasi. Sampailah kita pada bagian pemahaman yang terakhir dari bab ini. Setelah kita memahami bagaimana jaringan, komponennya, manfaatnya, maka selanjutnya untuk bisa memastikan semuanya berfungsi dengan baik, maka kita perlu mengukur yang namanya kualitas jaringan. Nah, kualitas jaringan itu dapat diukur juga dengan melalui yang namanya seberapa jauh jaringan tersebut dapat memberikan layanan. Nah, kualitas jaringan secara sederhana dapat dimaknai dengan kemampuan jaringan tersebut untuk dapat mencapai kinerja terbaiknya, di mana hal ini diukur melalui seberapa tingkat bandwidth yang dicapai, kemudian tingkat latensinya, dan seberapa efisien sumber daya yang digunakan oleh jaringan tersebut. Hal ini menjadi indikator seberapa baik layanan jaringan yang dapat diberikan. Semua teknologi perlu menilai prioritas dari lalu lintas dan pembatasan lalu lintas dari suatu jaringan. Kualitas jaringan atau QoS dapat diklasifikasikan dalam dua cara, yaitu layanan terpadu atau Integration Service Model dan layanan diferensiasi atau Differentiated Services Model. Kedua model tersebut mempunyai keunggulannya masing-masing. Namun, DiffServ atau Differentiated Services Model lebih disukai untuk jaringan yang lebih besar seperti internet, sedangkan InterServe bekerja lebih baik di jaringan pribadi yang sifatnya lebih kecil. Oleh karena itu, penting untuk diingat bahwa model-model tersebut tidak saling eksklusif dan dapat digunakan secara berdampingan di perusahaan yang memiliki kedua jenis jaringan tersebut. Demikian akhir dari bab 4 ini. Secara umum, kita dapat simpulkan bahwa pemahaman jaringan internet dapat meningkatkan kinerja bisnis. Sampai jumpa pada materi selanjutnya.